Sebelumnya saya ucapkan kepada teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan hadir di siang hari ini meskipun keadaan cuaca yang panas, meskipun kalian memiliki kesibukan ataupun kegiatan lainnya. Sebelumnya di sini saya ingin bertanya kepada teman-teman sekalian, apakah kalian sudah pernah melaksanakan bimbingan kelompok sebelumnya? Belum pernah ya. Baiklah, di sini akan saya ulas kembali apa itu bimbingan kelompok. Jadi, bimbingan kelompok ini adalah salah satu teknik bimbingan yang berusaha membantu per individu agar dapat mencapai perkembangannya secara optimal, baik itu bakat, minat maupun kemampuan yang lainnya. Nah, dapat juga kita simpulkan bahwa semua anggota di sini dalam kegiatan ini nanti diminta untuk saling berinteraksi bebas, menyampaikan pendapat, seperti menanggapi, serta memberikan saran. Dan selanjutnya, apakah kalian sudah tahu apa tujuan dari bimbingan kelompok ini? Belum ya. Nah, baiklah, di sini tujuan dari bimbingan kelompok di sini yaitu agar teman-teman sekalian dapat mengenal satu sama lain, lebih terbuka, meningkatkan kemampuan bersosialisasi, toleransi sesama, bahkan berani mengungkapkan pendapat serta menambah pengetahuan. Apakah sejauh ini dapat kalian pahami? Insyaallah. Oke. Dan di dalam bimbingan kelompok ini juga terdapat beberapa azas. Apa kalian sudah pernah mendengar apa itu azas? Belum. Nah, di dalam tujuan bimbingan kelompok ini terdapat 3 azas. Yang pertama, azas kerahasiaan, azas keterbukaan, dan azas normatifan. Apakah di antara teman-teman di sini tahu apa itu azas kerahasiaan? Belum tahu sama sekali? Belum. Nah, jadi azas kerahasiaan itu di mana seseorang PK, yaitu saya, harus menjaga kerahasiaan anggota lainnya, yaitu kalian semuanya, di dalam bimbingan kelompok ini. Dan adapun azas keterbukaan. Azas keterbukaan di sini di mana seseorang harus memberikan informasi yang jujur dengan sikap yang terbuka serta tidak berpura-pura dalam memberikan informasi. Kalau azas kenormatifan yaitu azas yang berdasarkan dari norma-norma yang ada. Baiklah, sebelum kita masuk ke tahap selanjutnya, alangkah baiknya di sini kita memperkenalkan diri terlebih dahulu agar kita bisa kenal satu sama lain. Dimulai dari saya dulu ya. Perkenalkan, nama saya Weliani Febrianti. Hobi saya bermain bola voli. Cita-cita sebenarnya ingin jadi poluan dulunya, tapi Tuhan berkehendak lain. Sekarang saya sedang menempuh pendidikan S1 Bimbingan Konseling Islam di Universitas Islam Negeri Fatmawati Semarang. Bisa dilanjutkan dengan teman di sebelah kanan dari nama, hobi, cita-cita, prodi juga. Baiklah, perkenalkan, nama saya Rizka Francisca dari Prodi Manajemen Dakwah. Saya memiliki hobi jalan-jalan. Oh, healing berarti ya, Mbak? Ya. Perkenalkan, nama saya Gina Sonia dari Prodi Manajemen Dakwah. Hobi traveling. Iya, jalan-jalan juga. Boleh dilanjut? Perkenalkan, nama saya Elza dari Prodi Piaud. Hobi saya masak. Iya, Mbak, suka masak ya? Lanjut. Perkenalan, nama saya Merli Kristia, Prodi PBA, hobi baca buku. Ya. Lanjut. Perkenalkan, nama saya Febiana Puspitasari dari Prodi Tadris Bahasa Inggris. Hobi saya sama memasak. Iya.
Baiklah, perkenalkan nama saya Nina Anggita Ardani dari Prodi Tadris IPS. Hobi saya menulis. Ya, bisa menerbitkan buku ini nanti. Insyaallah, amin ya Allah. Baiklah, tadi kita sudah memperkenalkan diri masing-masing meskipun secara singkat. Sebelumnya saya akan menjelaskan kembali apa-apa dari tujuan seperti azas tadi kan, bimbingan kelompok. Nah, jadi bimbing kelompok tadi kan dapat kita simpulkan suatu teknik bimbingan yang berusaha membantu per individu agar dapat mencapai perkembangan secara optimal, baik itu bakat, minat maupun kemampuannya. Kalau dari tujuan bimbingan kelompok ini tadi untuk mengenal satu sama lain, lebih terbuka, meningkatkan kemampuan bersosialisasi, toleransi sesama, bahkan berani mengungkapkan pendapat dan menambah pengetahuan. Kalau azas dari bimbingan kelompok tadi kan terdiri dari 3 kan. Yang pertama azas keterbukaan, yang kedua azas kenormatifan, yang ketiga azas kerahasiaan. Nah, di bimbingan kelompok ini terdapat 2 topik. Yang pertama topik tugas, yang kedua topik umum. Di sini saya sudah menyiapkan topik tugas, di mana topik tugas ini berjudul tentang bullying. Apakah teman-teman sekalian pernah mendengar kata bullying? Pernah. Bisa kalian ceritakan sedikit apa yang dimaksud dengan bullying itu? Boleh dari siapa dulu yang ingin menyampaikan? Bullying itu sama dengan Oh, perkenalkan dulu namanya, Mbak. perkenalkan, nama saya Gina. Ya. Sepengetahuan saya, bullying itu sama dengan kayak perundungan di lingkup Lingkungan sekolah ataupun di pertemanan. Yang lain masih ada? Kalau menurut saya, bullying itu perilaku yang sengaja dilakukan oleh sekelompok orang untuk menyakiti orang lain. Yang lain? Cukup dengan jawaban mereka. Oh. Nah, berarti dapat kita simpulkan bahwa bullying itu perilaku yang sering diulang-ulang untuk menyakiti orang lain, baik itu fisik maupun mentalnya kan ya. Dan bullying, apakah di tempat kalian sering itu mendengar kejadian-kejadian bullying apa-apa itu? Enggak. Oh, berarti aman-aman saja ya. Iya. Dan adapun terdapat beberapa jenis bullying. Apakah kalian tahu apa jenis-jenis bullying? Belum. Seperti kontak fisik secara langsung. Nah, secara langsung. Berarti menyakiti dengan ini secara langsung tuh itu dengan cara menampar, Ah, ya, seperti itu nah. memukul. Berarti kalau yang tidak secara langsung tuh gimana itu? Yang itu disebut jenisnya itu kontak verbal langsung. Yaitu secara ngomong kayak mencaci, memaki, yang menghina. Nah, tidak secara langsung kalau verbal secara langsung. Oh, berarti kalau misalnya orang yang berkomentar negatif di handphone itu termasuk bullying. Nah, ya itu termasuk bullying, tapi dia masuk ke jenis bullying non verbal. Dia kan seperti ngomong di sosial media. Ya, yang menghujat gitu. Ya itu termasuk bullying itu. Oh, berarti saya sama ini tuh ada orang yang menghujat itu, berarti saya itu bullying. Ah, Berarti iya. saya pernah dong Mbak itu yang bullying. Ya itu termasuk. Saya baru tahu kali ini kalau itu komentar-komentar Ya itu termasuk bullying, tapi bentuk bullyingnya itu jenis non verbal, cara tidak langsung. Seperti kan di sosial media. Kalau yang cara langsung, yang itu jenisnya itu kontak fisik langsung, seperti memukul tadi kan, menampar, ya terus tuh Menendang. menendang, mencubit. Nah itu termasuk bullying secara
secara fisik. Nah, yang saya tahu bullying itu cuman yang secara fisik Oh, tadi mah. Belum iya, tahu yang Jenis bullying ada juga secara verbal langsung, ada secara tidak langsung. Kalau yang tidak secara langsung itu ya non verbal tadi, cuman menghujat di komentar-komentar di sosial media, ya itu termasuk bullying, tapi dia masuk ke jenis bullying non verbal. Kalau yang kalian tahu tadi kan yang seperti menendang itu kan secara fisik langsung. Terus Mbak, biasanya efek samping dari orang yang kena bully itu apa? Ya, ini bagus, pertanyaannya bagus. Nah, efek dari bullying ini memiliki dua dampak. Yang pertama dampak bagi pelaku, dan satunya lagi dampak bagi yang si korban. Dampak dari si korban ini bisa jadi dia terkena mental. Ya, seperti dia takut untuk bersosialisasi terhadap orang-orang banyak, karena kalau kesana nanti mungkin katanya nanti dibully kan. Nah, kalau dampak dari pelaku mungkin dia merasa bully ini tidak terlalu tidak terlalu mungkin dia nggak sepele, mungkin dia sering melakukan bully lagi, karena bully ini tidak mungkin tidak dianggap serius, mungkin di ranah sekolah tadi kan. dia merasa senang Iya. bully orang, berarti dia menindas gitu, senang. Mungkin dia sering melakukan berulang-ulang. Terus Mbak, biasanya cara mengatasi bully itu gimana? Iya. Yang itu tadi apa namanya? Nah, Dampak itu tadi. adapun cara pencegahan mungkin kan Mbak, cara pencegahan terjadi bullying. Bullying ini kan sering terjadi pada anak-anak, maka orang tua maupun guru itu sangat penting dalam membangun karakter anak, sehingga dapat mencegah mereka menjadi pelaku maupun menjadi korban. Adapun cara-cara mengatasi tidak terjadinya bullying itu bisa dari kita mengajarkan rasa cinta, mungkin dari rumah dulu kan, rasa cinta terhadap orang tua kepada anak. Kalau di sekolah, yaitu guru-guru tidak terlalu cuek akan aktivitas anak-anak seperti itu. Dan juga kita ajarkan etika terhadap sesama, seperti ajarkan mereka untuk mengenal karakter diri masing-masing. Baik, Mbak, itu apakah pelaku dari bullying ini tuh sudah ada itu hukumannya, apa udah ada azaz yang mengatur atau belum? Kalau yang dibullying ini kan mungkin dianggap remeh, kan belum ada hukum. undang-undang yang mengatur tentang pelaku bullying. Ya, itulah makanya sebab orang sering melakukan bullying. Di ranah seperti kan anak-anak sering bermain di lapangan kan, bullying. Cuma sekedar dia ini melakukan bullying, tapi orang tuanya sebagian kan cuek kan. Iya. Biasanya Mbak, ini kalau yang suka membuli itu cara membuat dia tuh sadar bahwa yang dibully itu tuh merasakan trauma atau sakit itu gimana? Iya, biar dia tidak berhenti Iya, gitu. dia nggak membuli Nggak lagi. Terus-terusan membuli. Ya. Ya bisa seperti itu tadi, kita ajarkan rasa cinta dulu. Nah, mungkin Cinta. cinta dari keluarga tadi kan, kasih kebanyakan sayang. orang nih mungkin dia melakukan bully terhadap orang lain nih, mungkin dia di rumah tuh merasa tertekan kan, jadi dia berikan juga rasa tertekannya terhadap orang lain. Orang ini biar merasakan seperti saya kan, melampiaskannya kepada orang lain. Nah, makanya bullying ini bisa dicegah sebenarnya itu dari didikan orang tua dulu. Sebagian karakter anak ini terbentuk kan dari keluarga. Ya. Karena orang tuanya mungkin anak merasa tertekan di rumah, makanya dia melampiaskan
kepada orang lain. Berarti Nah, dalam pembulian itu orang tua itu adalah Berperan penting. iya, berperan penting. Orang tua itu berperan penting dalam apa yang akan anak itu lakukan di luar sana tuh. Iya. Karena kan orang tua ini kebanyakan ini masa bodoh mungkin lah, cuek, terlalu cuek. Seperti di sekolah kan. Mau anaknya ngapain aja dia nggak terlalu peduli, ya terserah kan. Ya, iya. Tapi ada juga kan orang tua yang Iya, ada juga kan. Bullying ini terjadi akibat tekanan mental yang kebanyakan. Jadi dia lampiaskan kepada orang lain agar orang lain mungkin merasakan gimana rasanya seperti dia, mungkin kayak gitu. Apa masih ada lagi? yang Hmm. Faktor dari penyebab bullying apa ada yang tahu? Belum tahu. Bisa lebih jelaskan lagi? Ada yang tahu? tekanan mental katanya dan faktornya itu bukan faktor Iya, itu termasuk juga yang lain. yang lain. Mungkin Mbak Gina tahu. sejauh ini belum. Belum tahu ya faktor penyebab terjadinya bullying itu. Belum. Cuman yang tadi yang tekanan mental tadi itu. Iya. Baiklah, saya akan jelaskan kembali faktor penyebab terjadi bullying itu bisa jadi di kelompok sebaya. Maksudnya Ah. Oke, kelompok sebaya ini bisa memberikan interaksi dalam lingkungan sekolah maupun di luar sekolah. Seperti kan kayak kan kini banyak maraknya kan persirkelan. Itu bisa jadi persirkelan itu teman sebaya biasanya tuh kan. Iya. Mungkin dia merasa oh circle-nya besar kan, bisa lah yang itu sendiri, bully kayak gitu, itu bisa menyebabkan itu tuh faktor juga itu. Faktor bullying. Mm-mm. Kalau circle-nya berubah gimana Mbak? Gimana pak? Circle yang Iya. gimana? Karena bubar karena sering kayak kurang interaksi itu gimana Mbak? Cok. Iya, bullying. Itu bukan termasuk bully itu tuh. Bukan Mbak, maksudnya tuh Ah, lumayan. bisa Misalnya mungkin jelas. maksud Mbak Yani di saat kan kita circle-an nih Mbak. Iya. Yang satu ini nih Yang kayak satu ini enggak mak. Iya, Gimana? Coba mbak dulu jelaskan dulu mbak. dia tuh terlalu yang satu ini terlalu dikucilkan itu nah Mbak. Iya, pembulian di dalam circle Iya, maksud Pak. Mbak. Oh, di dalam satu circle, tapi di antara mereka tuh ada yang merasa dirinya dikucilkan Iya, kayak gitu. keluar dari sana. Ya apa itu bullying juga? Iya. Bukan. Apa itu faktor pertama? Itu bukan termasuk bullying juga, itu termasuk bullying juga ya mbak. Termasuk, tapi dia tidak secara Secara langsung. halus. Mungkin. Tidak secara langsung, apa secara langsung? Nyindir Ya, aja itu. secara langsung. Secara Iya itu termasuk secara bullying gitu mbak, langsung. termasuk Tapi bullying. halus, tidak. Tidak memakai kekerasan, cuman memakai kata-kata. Ah, Iya, seperti iya, non iya, verbal seperti tadi itu, kan iya. jenis, berarti itu termasuk ke bullying non verbal. Dia berbentuk kata-kata, tidak secara langsung kan, tidak secara fisik bullying yang sering terjadi kan. Mbak, aku Ya. ini kenapa orang yang diam tuh sering dibully ya? Oh Orang yang diam tuh iya. sering dibully seakan-akan dia tuh dijauhin itu nampak. Ah, Terus iya, iya, diam iya. aja, Ah, yang iya. diam tuh dibully. ya itu termasuk bullying karena orang merasa oh dia ini diam-diam mungkin enak lah kita jahil-jahilin, mungkin dia merasa orang ini Lemah. lemah. Jadi bisa lah kita seenak-enak kita kan. Emang seperti yang mbak katakan tadi, orang yang diam itu sering dibully Iya, sebenarnya itu. Iya, di Itu dalam banyak sekolah di- maupun iya kan? mana aja tuh. Emang sering terjadi itu. Karena orang merasa oh mungkin dia ini diam-diam,
dia ini lemah kan, dia nggak ada circle, bisa lah kita jahil-jahilin dikit gitu, lama-lama kan jadi bullying. Nanti itu termasuk ke bullying secara langsung, Mbak. Yang Mbak bilang tadi bullying secara langsung, secara langsung. Terus Sa- Mbak, lanjut Mbak. terus Mbak kalau misalnya dia tuh nggak ngebullying tapi memanfaatkan itu tuh, dia tuh memanfaatkan gimana sih? Kesempatan. Mungkin Di dalam pertemanan dia tuh sering mengambil duitnya, tapi dia tuh secara baik-baik gitu Mbak. seperti Iya. memeras Memeras. secara langsung. Iya, Itu termasuk bullying itu. memeras tuh juga. Ya, kan mungkin tadi kan dia tuh berteman. Iya. Tapi mungkin dia merasa enak berteman dengan dia ini. Iya. Bisa kita Dia manfaatkan itu. ya itu Manfaatin. termasuk bullying juga itu tuh Mbak. Oh. Tapi bullying secara halus. Apa masih ada? Izin Mbak, saya ingin bertanya, apakah anak introvert itu termasuk ke dalam korban bullying? Apa gimana? Anak introvert. Iya. Introvert. Enggak juga sih ya. Kadang tuh dia introvert tuh memang sifatnya gitu kan. Iya, Tapi iya. ada juga karena dia dibullying Ya, jadi betul. introvert, ada juga. Tapi Mungkin, sering baru dari ah, sadar waktu Mungkin dari kecil lah, mungkin dia udah memiliki sifat introvert Ya, tadi kan. Tapi ada pun itu dapat dari faktor bullying. Mungkin dia dari kecil tadi kan sering dibullying tadi, Dia dikucilkan. jadi dia dikucilkan. Oh biarlah saya sendiri kan, orang introvert itu dia nggak bisa membuka diri ya kepada orang lain, tadi dia tertutup. Itu bisa disebabkan dari bullying tadi ataupun emang faktor dari kecilnya. Ya, memang sifatnya. Ya. Apa masih ada yang ingin ingin menambahkan dari sifat introvert tadi? Siapa yang introvert? Ya. sebenarnya kita ini introvert semua. Tapi Ya kalian introvert. Iya. Sebenarnya tidak boleh memiliki sifat introvert tuh. Ya, Kita tuh sebaiknya membuka diri terhadap orang. terhadap orang lain. Nah, pastinya itu Mbak. Bisa ada. Kalau kita introvert seperti kita perlu bantuan orang lain, kan orang lain mungkin merasa dia ini tiba-tiba meminta bantuan kita kan, padahal selama ini Tidak. dia kan mengurung diri sendiri kan, tidak mau berbaur. Kita sering berbaur, orang segan. Ya itu. Tapi kalau kita emang orang yang terbuka kan, sering tuh kumpul-kumpul bareng. Oh pas kita ada kegiatan kayak bimbingan kelompok kayak gini kan, pas kita ngomong, aku ada tugas kayak gini, kami aja yang jadi anggota kayak gitu kan, mereka bukan kita yang mencari mereka, tapi mereka lah yang ingin merangkul kita, memberi bantuan kepada kita. Apa masih ada lagi? Mbak, Bisa lanjut Pak. misal kita melihat orang yang dibully di depan kita, terus biasanya apa yang kita lakukan, sedangkan lawan yang membuli itu lebih dewasa atau lebih besar dan nggak mungkin kita melawan gitu. Jadi apa yang kita lakukan? Ya sebenarnya kita itu kalau bisa kita tuh mencegah jangan terjadinya bullying tadi kan, tapi kita ingin membantu tadinya kan, tapi kita tidak mampu melihat keadaan kita kan, mungkin kita merasa kita lemah kan. Orang yang bullying tadi dia merasa dia kuat kan, dia mampu, circle-nya tadi besar kayak gitu kan. Jadi kalau kita tidak bisa membantu secara fisik langsung, kita bisa secara nonverbal, seperti kita menasehati. Kalau orang yang nggak bisa
dibilangin baik-baik, ya kita bisa mau gimana lagi kan? Takut dibully Nah, ya, juga. takut dibully. Apa lanjut? Mbaknya boleh? Apakah kalian di sini pernah merasakan atau menjadi pelaku atau menjadi korban dari bullying itu? Korban yang misalnya dari tidak secara langsung. Kamu yang boleh ceritakan Boleh sedikit. cerita pengalamannya. Iya. Contohnya yang saya komentar tadi. Nah, ya gitu. Yang kamu tadi katanya pernah juga merasakan dibully kan? Berarti korban. Iya. Seperti apa bully itu? Ya. Waktu dibully Nah, apa pas Pas dibully, ya, apa yang mereka sampai kamu bilang aku ini dibully kayak gitu apa? mereka mencaci maki seperti Oh, sampai dicaci Iya, maki. dicaci Apa maki. itu yang menyebabkan menghina gitu. apa yang menyebabkan kamu dicaci dan maki seperti itu? Waktu itu kan saya mau ini pergi ke perpus, terus saya mau minjam buku, tapi dia tuh menghalangi saya untuk minjam buku. Apa alasannya itu menghalangi? Apa mereka merasa iri sama kamu yang sering? Mungkin orang merasa kamu kan sering ke perpus itu berarti anak yang rajin ya. Nah, dia mau kamu pintar. Mungkin dia Gimana? iri mungkin kan? Iya. Iri. Oh, seperti itu. Seperti iri, terus apa namanya tidak suka kalau itu berteman dengan orang. Gitu. Pokoknya tuh dia tuh selalu memojokkan harus sendiri begitu, jangan berteman dengan orang lain. Berarti pelaku ini teman kamu sendiri berarti Iya. tuh? Oh, mungkin dia nih merasa, oh siapa namanya teh Mbak Merly kan? Iya. Mbak Merly, ini temannya saya, dia nggak boleh mungkin berteman sama Mbak Herda Iya, ataupun nggak boleh. Mbak Nina kan? Seluruh orang-orang dibilangin jangan berteman sama dia. Harusnya menjauhi aku itu, menjauhi saya. Karena dia merasa Merly ini temannya saya kayak Iya. gitu kan? Oh, teman seperti itu sebenarnya tuh kalau kita nggak nyaman lebih baik kita jauhi saja. Sebab dia itu bisa jadi nanti tuh mengganggu aktivitas kita. Kan kita nggak bisa kan berbaur sama orang lain. Terus terkekang juga. Iya, seperti kata mbaknya kita terkekang. Kita mau ke sini, sedangkan dia tadi kan Nggak mau. nggak mau, nggak boleh kayak gitu. Tapi kalau kita sering dibully tuh merasa kalau ini punya teman baru gitu mbak, kita merasa selalu menghindar gitu. Gimana mbak? Gimana mbak? Tapi ini kan mbak, kan saya kan ini korban ini Dari bully tadi ya. Kalau saya merasa ada kan bertemu dengan orang baru misalnya Iya. begitu, lalu terus mau bicara itu rasanya sungkan gitu mbak. Takut. Ya takut, lebih baik menyendiri. Iya, itu bisa menyebabkan kita menjadi introvert tadi. Karena Berarti kita saya kan ini terus mbak. ya termasuk itu mbak, kalau kita Kalau tidak suka bisa menyendiri. nah ya kalau kita suka menyendiri, kita tidak bisa membuka diri terhadap orang lain itu. Tapi mbak susah dengan orang setelah kita menjadi korban bully itu, untuk percaya ke orang lain tuh susah. Emang susah mbak, karena kita tekan mungkin di dalam bullying tadi terdapat luka trauma tadi, itulah menyebabkan kita tidak bisa membuka diri lagi tuh mbak. Ya takut. Ya takut untuk berkembang. Itu Takut dibully. ya takut dibully lagi kan, itu akan mematikan mental kita sendiri, menyebabkan kita tidak memiliki banyak teman. Seperti saya. Nah, ya. Ujung-ujungnya menyendiri mbak. Kalau enggak ya ini temen ya menyendiri. Memiliki sifat introvert itu tidak baik sebenarnya. Lebih baik kita membuka diri. Ya walaupun susah pelan-pelan. Iya. Insya Ya Allah. berproses. Iya. Akan saya usahakan. Ah, ya.
Nah, apakah masih ada lagi yang ingin disampaikan teman-teman sekalian? Cukup. Panas. Nah, setelah kita melaksanakan bimbingan kelompok ini, apa yang teman-teman rasakan? Apa senang, apa gimana? Paham sedikit tentang bullying. Apakah ada perasaan senang? Senangnya itu mendapat pengalaman baru. Iya. Terus tadinya tahu tentang bullying yang fisik, sekarang udah tahu tentang yang Non verbal tadi kan Mbak, secara tidak langsung. Tadinya merasa yang tahunya bullying cuman berbentuk fisik, tahunya ya, ternyata masih ada bullying juga yang lain bentuk non verbal, non verbal. secara lisan. Kalau bahasa tubuh kata orang tuh. Apa ada yang ingin menyampaikan kesan atau saran terhadap bimbingan kelompok di sini sebelum kita akhiri? Boleh Mbak Nina atau Mbak Gina? Kesan dan saran lah yang buat pelaksanaan bimbingan kelompok ini. Iya. Kan kita sudah dengar tadi bahwa bully itu sangat tidak baik dan berpengaruh juga buat mental kita. Jadi kalau kita sudah tahu, sebaiknya kita jangan membuli orang dan lebih baik Sadar diri. dan lebih baik kita, kalau kita melihat orang yang dibully, sebaiknya dibantu. Kalau kita nggak bisa membantu, melihat lawannya tidak kita mampu, maka bisa bantu sama orang lain. Terima kasih ya Mbak. Mbak Feby bisa berikan kesan dan pesan? Baik, menurut saya untuk pesannya kepada kita semua, terutama yang di sini, sebaiknya kita jauhilah ya perilaku bully, apalagi teman sebaya. Alangkah baiknya kita merangkul teman sebaya kita agar dia tidak merasa sendirian. Kan akibat dari kita tidak merangkul teman sebaya itu bisa menyebabkan teman sebaya kita introvert, atau bisa dia melakukan hal-hal yang tidak kita inginkan. Seperti ada kasus kebanyakan kan gantung diri karena tidak ada tempat bercerita. Itu kan kasusnya dari bully juga. Itu kalau dari saya. Oke, terima kasih Mbak. Mbak Erda bisa. Mbak Rizka? Belum. Mbak Merly? Cukup Cukup ya. Ya, mungkin ini saja bimbingan kelompok pada siang hari ini. Mungkin jauh dari kata sempurna lah kan bimbingan kelompok ini. Kita masih sama-sama belajar. Sebelum saya akhiri bimbingan kelompok ini, saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman sekalian yang sudah menyempatkan hadir dan memberikan waktu luangnya untuk melaksanakan bimbingan kelompok yang berjudul tentang bullying ini. Mungkin itu saja, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.